Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Effendi dari manajemen Majure ingin mempresentasikan tujuan penulisan pesan bad news. Bad news adalah suatu berita atau informasi yang bersifat negatif yang tidak diinginkan oleh audiennya. Dan tujuan mengirimkan bad news adalah untuk menyampaikan berita buruk. Tidak ada seorang pun yang ingin menginformasikan atau mengabarkan suatu berita buruk. Kenapa? Karena berita baik akan bisa menyebar. Apalagi berita buruk akan jauh lebih cepat penyebarannya. Dan tujuan mengorganisasikan pesan bad news adalah untuk memperoleh kejelasan pesan yang diterima, sehingga informasi yang disampaikan dapat menimbulkan feedback dari si penerima pesan tersebut. Dan strategi pengorganisasian pesan bad news. Ketika memberikan tanggapan atau keluhan yang berhubungan dengan bisnis yang negatif, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, penyampaian bad news. Yang kedua, penerimaan pesan. Yang ketiga, menjaga goodwill supaya sebaik mungkin. Dan pendekatan organisasional dibagi menjadi 2, yaitu 1, pendekatan tidak langsung, dan yang kedua, pendekatan secara langsung. Pendekatan secara tidak langsung berisi 1, pembuka. Yang kedua, berisi tentang alasan. Yang ketiga, berisi tentang bad news. Yang keempat, berisi tentang penutup yang positif. Sedangkan pendekatan secara langsung berisi 1, bad news. Yang kedua, berisi tentang alasan. Dan yang ketiga, berisi tentang penutup yang positif. Dan ada beberapa contoh pertanyaan dalam pendekatan pesan negatif, yaitu 1, contohnya, apa gaya yang disukai oleh organisasi Anda? Yang kedua, apakah berita tersebut akan membuat shock? Itu contoh pesan yang negatif. Sedangkan ada contoh beberapa pesan dalam pendekatan pesan positif, seperti tolong klarifikasi permintaan Anda. Dan yang kedua, contohnya, saya tidak paham apa maksud Anda. Itu adalah contoh pesan positif. Sedangkan contoh-contoh umum pesan negatif, 1, yaitu menolak permintaan rutin. Yang kedua, menolak lamaran kerja. Dan apa yang diperlukan untuk mengembangkan pesan positif? Yang pertama, kita harus menetapkan kreativitas untuk dipercaya oleh orang lain. Yang kedua, kerangka argumentasi. Dan dalam ada poin-poin penting untuk mengembangkan pesan negatif. Yang pertama, mengelola waktu. Yang kedua, tawarkan ide-ide yang kreatif. Dan persuasi sendiri adalah, pengertiannya adalah suatu usaha untuk mengubah sikap atau kepercayaan kepada audiens. Dan tujuan pesan persuasif adalah menjual ide-ide gagasan kepada orang lain. Ada kriteria pesan persuasif, yaitu lebih panjang, dan yang kedua lebih rinci. Dan ada langkah-langkah atau tahap-tahap untuk menyusun pesan persuasif. 1, analisa audiens, maksudnya siapa audiens itu. Yang kedua, pertimbangkan perbedaan budaya, karena untuk membantu dalam mengeluarkan kebutuhan audiens. Yang ketiga, pendekatan organisasional, berdasarkan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan.
dan komponen-komponen pesan persuasif. 1. Menarik perhatian yang meliputi janji dan penawaran bebas. Yang kedua, membangun minat, berisi tentang dua hal, yaitu daya tarik rasional dan daya tarik emosional. Dan yang ketiga, mengurangi penolakan tes kinerja. Yang keempat, memotivasi tindakan berupa hadiah ataupun intensif tambahan lainnya. Yang kelima, memilih daya pemikat seperti pemikiran yang emosional. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kata-kata tidak berkenan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.